Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar materi tema, lebih tepatnya tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita ke materi inti, teacher akan jelaskan KD yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini. Simak baik-baik. Pada pembelajaran 1 subtema 2 pada tema 2 kali ini ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Bahasa Indonesia 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Muatan pelajaran IPA 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Itu tadi KD yang akan kalian capai pada pembelajaran 1 kali ini. Nah, sekarang kalian siapkan buku kalian dan kalian buka buku paket pada halaman 52. Pada halaman 52 ini, pada pembelajaran 1 kita awali dengan membaca penjelasan. Oke, kalian simak. Pembelajaran 1. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Di bawahnya ada contoh gambarnya ya. Nah, ini bayi yang lahir prematur. Jadi dia ditempatkan pada wadah khusus, wadah khusus tersebut karena bayi masih belum mempunyai alat pernafasan yang sempurna. Jadi membutuhkan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Jadi gangguan pernafasan itu karena ada faktor penyakit juga. Selanjutnya pada halaman 53 ada faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Ini biasanya terjadi pada lingkungan perkotaan, di mana lingkungan perkotaan itu banyak sekali alat transportasi dan lingkungan yang banyak pabriknya dan masyarakat yang merokok. Jadi asap pabrik ini mengepul sehingga menyebabkan udara menjadi tercemar, dan banyak alat transportasi yang pembuangan, jadi gas pembuangannya itu bisa mencemari udara.
Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Selanjutnya, lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagan diagram model tersebut ke depan kelas. Kalian diminta untuk membuat model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Tadi ada 3 faktor. Model tentang penyebab terjadinya gangguan ini bisa berupa mind map yang digambar di buku tulis ya. Nah, salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Teacher baca, kalian tinggal menyimak. Desa Kelantaran Jerebu. Aroma langit asap dari aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaut asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi, tak ada lagi tempat berlindung. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep dan Mohana kepada Tempo. Halaman selanjutnya, khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun ini memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih menderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Duh, kasihan sekali ya masyarakat Riau pada saat itu. Semoga nantinya kita semua terhindar dari musibah serupa. Pada penjelasan selanjutnya, dari bacaan Desa Kelantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Di bawahnya ada tabel terdiri dari beberapa baris dan 3 kolom. Kolom yang pertama ada kata tanya, kolom yang kedua ada pertanyaan, kolom yang ketiga ada jawaban. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa.
Di sini teacher akan memberikan contoh jawaban dan pertanyaannya. Kalian boleh menyalin, atau jika kalian punya pertanyaan dan jawaban sendiri, boleh kalian tulis di tabel. Karena tabel ini tempatnya terbatas, jadi kalian boleh menyalinnya dengan membuat tabel di buku tulis kalian masing-masing. Oke, perhatikan pertanyaan dan jawaban yang teacher buat. Di sini teacher sudah membuat beberapa pertanyaan dan jawaban. Untuk yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaan pertamanya adalah apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. 2. Apa akibat asap tebal di Riau? Akibat asap tebal di Riau, jalanan menjadi lengang dan pagi meredup lantaran sinar matahari tersabut asap. 3. Apa saja kandungan partikel berbahaya dalam asap? Partikel berbahaya dalam asap diantaranya adalah sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. 4. Apa dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan? Dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan adalah jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Kata tanya yang kedua, siapa? Pertanyaannya adalah, pertama, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. 2. Siapa yang diungsikan narasumber keluar kota? Jawabannya, khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, narasumber memboyong keluarganya keluar kota. Selanjutnya, kata tanya di mana? Pertanyaannya, 1. Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. 2. Di mana narasumber mengungsikan keluarganya? Jawabannya, narasumber mengungsikan keluarganya keluar kota, tepatnya di Bukit Tinggi. Selanjutnya, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, 1. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. 2. Bagaimana dampak asap pembakaran pada warga Riau? Jawabannya, dampak asap pembakaran pada warga Riau adalah 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Selanjutnya, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, 1. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. 2. Mengapa narasumber memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya, narasumber memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. 3. Mengapa asap pembakaran sangat berbahaya? Jawabannya, asap pembakaran sangat berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Itu tadi pertanyaan dan jawaban yang dibuat teacher. Sekali lagi, jika kalian punya pertanyaan dan jawaban sendiri, kalian boleh menulisnya di buku kalian masing-masing. Dan jika kalian ingin menyalin
punya teacher, silahkan disalin di buku kalian masing-masing. Pada halaman selanjutnya ada kegiatan ayo renungkan. Menurutmu, di mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Di sini kalian diminta untuk merenungkan tempat mana kamu merasakan udara yang lebih segar. Apakah kota atau desa? Tulis jawabanmu di sini. Kota atau desa, silakan. Halaman selanjutnya, apa alasanmu memilih jawaban di atas? Kenapa kamu memilih kota? Kamu tulis alasanmu di sini. Kenapa kamu memilih desa? Kamu tulis alasanmu memilih jawaban desa di sini. Selanjutnya, ada kegiatan kerjasama dengan orang tua. Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Apa yang harus dilakukan keluargamu supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Kalian boleh membuat jawaban dari pertanyaan ini dengan bantuan orang tua. Oke, cukup sekian pembelajaran 1 kali ini. Lebih tepatnya tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.